perkembangan kebijakan dan hukum lingkungan ya. Dinamika perkembangan kebijakan dan hukum lingkungan. Pada minggu yang lalu kita sudah bicarakan mengenai faktor-faktor atau beberapa hal yang mempengaruhi perkembangan atau mendorong timbulnya hukum lingkungan. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai dinamika perkembangan kebijakan dan hukum lingkungan itu sendiri seperti apa. Nah, ini juga sebetulnya secara umum bisa dibaca di secara umum bisa dibaca di buku saya ya mengenai hukum lingkungan perkembangan kebijakan lingkungan global dan nasional ya. Jadi bisa dibaca di buku itu. Nah, kita lihat sebetulnya bagaimana sebenarnya dinamika dari perkembangan kebijakan dan hukum lingkungan ya. Nah, ada dua aspek ya. Saya pikir ini semester 2 ada mata kuliah yang kenegaraan, itu kan ada mata kuliahnya nanti kalau yang kenegaraan ya. Hukum dan kebijakan publik kalau nggak salah ya. Yang itu saya dulu pernah ikut mengajar. Jadi ada dua terminologi yang harus saudara pahami antara konsep atau terminologi tentang kebijakan lingkungan dengan hukum lingkungan. Itu ada dua istilah yang seringkali digunakan secara bergantian, tidak hanya di bidang lingkungan ya, tapi juga di bidang yang lain, ya, yaitu misalnya kebijakan tentang penanaman modal, kebijakan tentang perizinan, tapi juga ada istilah hukum tentang penanaman modal, hukum tentang perizinan ya. Nah, artinya di situ ada dua konsep hukum yang atau konsep yang harus dipahami, yaitu pertama tentang kebijakan, yang kedua tentang hukumnya. Nah, kebijakan lingkungan itu sebetulnya apa? Ya, saya langsung potong saja. Kalau mau pengertian tentang kebijakan secara umum, sebetulnya baca saja bukunya Thomas Erdai misalnya tentang Understanding Public Policy misalnya. Ya, di sana dikatakan bahwa kebijakan publik atau public policy itu adalah whatever government choose to do or not to do. Ya, jadi apapun yang dipilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dari sana prinsipnya sebetulnya kebijakan publik itu berkaitan dengan pilihan ya, dari pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kita anggap saja di sini dia melakukan sesuatu lah. Ya. Melakukan sesuatu dalam bidang apa? Melakukan sesuatu dalam bidang lingkungan. Itulah namanya kebijakan lingkungan. Jadi kebijakan negara atau pemerintah di bidang lingkungan. Jadi sebuah tindakan, ya, action. Bisa juga sebenarnya tidak ya pengertiannya. Jadi kalau kebijakan publik itu kan sebetulnya baik action maupun non action ya. Choose to do or not to do kan gitu ya. To do or not to do ya. Jadi artinya di sini kebijakan dari pemerintah yang terkait dengan sebuah pilihan apakah yang dilakukan atau tidak dilakukan, aksi atau tidak aksi. Dalam bidang apa? Ya dalam bidang lingkungan. Jadi konsep dasar kebijakan lingkungan itu adalah kebijakan negara atau pemerintah di bidang lingkungan. Ya. Karena apa? Karena kebijakan lingkungan kalau begitu tidak lain merupakan bagian dari kebijakan publik, bagian dari public policy. Sebagai bagian dari public policy, maka sebetulnya kebijakan lingkungan itu adalah sebuah pilihan dari pemerintah mau lakukan atau tidak. Dua-duanya adalah kebijakan. Tapi kita ambil yang positif saja lah, yang dalam artian yang positif, dalam artian yang action. Artinya apapun yang dilakukan oleh negara atau pemerintah dalam bidang lingkungan ya kebijakan lingkungan. Ada elemen-elemennya di sini. Ya. Elemen dari kebijakan lingkungan itu yang pertama ada tujuan dan sasaran.
Kebijakan lingkungan itu pasti punya tujuan dan sasaran. Ya. Jadi misalnya tujuan dan sasaran, misalnya tujuan dan sasarannya dalam rangka apa? Melestarikan lingkungan, daya dukung lingkungan. Misalnya. Jadi kalau kebijakan lingkungannya itu tujuan dan sasarannya bukan untuk lingkungan, ya berarti kebijakan lingkungannya tidak pro lingkungan. Apakah semua kebijakan lingkungan dan sumber daya alam itu pro lingkungan dan sumber daya alam? Belum tentu. Oleh karena itu, tugas kita, tugas akademisi, tugas dari mahasiswa untuk mengkaji sebetulnya apakah memang kebijakan pemerintah di bidang lingkungan itu sudah benar-benar ditujukan pada kepentingan lingkungan, perlindungan lingkungan, atau ada hidden agenda di balik itu. Banyak buku-buku yang bicara tentang hidden agenda. Lalu yang kedua, ada cara. Ya, sebuah kebijakan itu pasti ada cara untuk mencapainya. Cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Cara untuk mencapai tujuan dan sasaran ini bisa menggunakan instrumen-instrumen pemerintahan, perundang-undangan, perizinan, dan seterusnya. Banyak instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran itu. Ya, kalau dalam bidang lingkungan, tujuan dan sasarannya apa? Undang-undang di bidang lingkungan hidup misalnya. Ada omnibus law di bidang lingkungan. Ada perizinan berusaha. Ada baku mutu lingkungan. Ya, ada instrumen-instrumen yang berkaitan dengan RKA, RPPLH, KLHS, AMDAL, itu sebetulnya cara ya yang disediakan untuk mencapai tujuan. Ya, instrumen yang berkaitan dengan cara. Ya, jadi itu kan setelah cara itu nanti kan caranya itu ada sarana atau instrumen. Ya. Jadi caranya seperti apa? Ya, melalui apa misalnya kebijakan-kebijakan di bidang hukum administrasi, di bidang perdata, di bidang pidana. Lalu sarananya apa? Macam-macam sarananya. Ada peraturan perundang-undangan, ada perizinan, ada baku mutu, ada AMDAL, dan seterusnya. Itulah yang dinamakan dengan kebijakan lingkungan. Ya, jadi kebijakan itu pasti yang namanya kebijakan lingkungan atau kebijakan dalam arti public policy itu pasti punya tujuan dan sasaran public policy itu. Di bidang lingkungan juga begitu, ada tujuan dan sasaran. Kemudian cara mencapainya seperti apa caranya? Mau menggunakan lembaga-lembaga kenegaraan yang adakah? Atau dibentuk lembaga-lembaga yang barukah? Atau di penyederhanaan peraturan perundang-undangan, dan seterusnya, dan seterusnya. Lalu, instrumen atau sarana untuk mencapainya. Tentu menjabarkan cara tadi itu. Dengan instrumen hukum administrasi, apa instrumen hukum administrasi negara? Apa instrumen hukum pidananya? Apa instrumen hukum perdatanya misalnya? Itu adalah sebuah instrumen atau sarana untuk mencapai tujuan. Ya. Jadi sekali lagi kebijakan lingkungan itu adalah kebijakan negara atau pemerintah, singkatnya di bidang lingkungan. Nah, kebijakan lingkungan itu punya tujuan, punya sasaran. Tujuan dan sasaran itu pasti terkait, belum pasti ya, maksud saya tujuan dan sasaran itu nanti dilihat apakah tujuan dan sasarannya memang benar-benar sepenuhnya untuk lingkungan atau bukan. Nanti akan kelihatan. Ya, nanti bisa Anda lihat undang-undang misalnya sekarang Omnibus Law, Undang-Undang Nomor 11 2020. Tujuan dan sasarannya di bidang lingkungan ada enggak? Ada. Tapi ada tujuan lain enggak? Ada. Ya. Coba dibaca. Omnibus Law itu tujuannya itu sebetulnya dalam rangka menciptakan ekosistem investasi, iklim investasi. Berarti tujuan dan sasaran yang pertama dia adalah dalam rangka mendorong berkembangnya atau mendukung investasi. Pertanyaannya adalah investasi yang pro lingkungan atau bukan? Tugas kita untuk menilai, tugas kita untuk mengevaluasi kebijakan itu. Ya, jadi
tujuan dan sasaran, bagaimana cara mencapai tujuan sasaran, lalu apa instrumennya. Nah, sekarang kita masuk ke hukum lingkungan itu sendiri. Hukum lingkungan itu adalah indikator, salah satu indikator dari kebijakan lingkungan. Hukum lingkungan dibuat dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Jadi di sini ada semacam dua sisi mata uang lah di situ, antara hukum lingkungan dan kebijakan lingkungan, ya. Jadi hukum lingkungan itu salah satu implementasi, ya, sekaligus juga sebetulnya sebagai dasar tentang kebijakan lingkungan. Ya, nanti kalau Anda belajar kebijakan publik, antara hukum dan kebijakan itu ada ibarat dua sisi mata uang. Sebelahnya hukum, sebelahnya kebijakan. Boleh nggak kebijakan tanpa dasar hukum? Nggak boleh. Ya. Boleh nggak misalnya hukum dibuat tanpa dasar kebijakan? Ya nggak boleh. Jadi dua-duanya saling dua sisi mata uang. Ya. Jadi kebijakan lingkungan tanpa hukum, kebijakan yang sewenang-wenang di situ, kan gitu ya. Jadi sementara hukum itu sendiri merupakan instrumen untuk melaksanakan kebijakan itu. Ya. Jadi hukum lingkungan merupakan indikator kebijakan lingkungan. Kebijakan lingkungan dibuat dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Ya. Nah itu mengenai pengertian kebijakan lingkungan dan hukum lingkungan. Nah sekarang kita lihat bagaimana sebetulnya level-level dari kebijakan lingkungan itu sendiri. Kebijakan lingkungan itu levelnya ada di tingkat internasional, ada di regional, ada di nasional, dan ada juga di daerah. Ya, jadi levelnya bisa di global, regional, nasional, dan daerah. Itu level-level dari kebijakan lingkungan. Jadi misalnya tentang apa? Kita lihat kebijakan pembangunan berkelanjutan. Itu level regional, level global, internasionalnya ada nggak? Ada. Level internasionalnya di mana bisa dilihat, misalnya di konferensi PBB, ya, di konvensi PBB, ya. Ya, sebagai hasil dari konferensi PBB tentang lingkungan yang pertama tahun 72 misalnya, kebijakan tentang perubahan iklim, climate change misalnya, ada kebijakan tentang misalnya kebijakan tentang perdagangan internasional satwa misalnya ada di level internasional. Nanti kita lihat kebijakan-kebijakan itu. Di level regional Asia juga ada, atau mungkin Afrika atau ASEAN itu ada yang mengatur kebijakan-kebijakan lingkungan itu. Ya. Nasional juga ada, daerah juga ada. Kebijakan nasionalnya misalnya tentang apa? Misalnya tentang hutan, apa kebijakannya di tingkat nasional? Di daerah juga seperti apa? Jadi ada level-level kebijakan, misalnya di tingkat nasional, ya ada undang-undang kehutanan, ada undang-undang minerba, ada undang-undang lingkungan. Di daerah ada nggak? Ada perdanya misalnya ya, yang mengatur kebijakan tentang lingkungan. Apa misalnya kebijakannya? Misalnya pengendalian sumber daya air misalnya. Ada ya di situ. Pengendalian kualitas udara misalnya, gitu kan ya. Dari level nasional maupun level di daerah. Nah, ini level dari kebijakan. Nah, kita lihat masing-masing level itu seperti apa dinamika perkembangannya. Kebijakan lingkungan internasional atau global itu di mana sebetulnya diawali? Di sini. Ya, secara internasional kalau boleh kita coba ambil puncaknya ya di tahun 72. Ya. Tahun 72 itu kenapa? Tahun 72 sebagai level atau sebagai puncak atau sebagai referensi yang utama yang kita gunakan sebagai kebijakan lingkungan global, karena memang baru pertama kalinya dunia berkumpul ya, lebih kurang 119 negara dalam rangka menyepakati sebuah konferensi menghadiri sebuah pertemuan atau konferensi tentang lingkungan hidup manusia, itu baru tahun 72 yang pertama kalinya di Swedia, Stockholm, Swedia tahun 72.
Dari sana dihasilkan ada 26 prinsip, 109 rekomendasi, dan 11 resolusi. Ini hanya review ya. Kalau Anda di S1 tadi sudah dapat, ya saya coba diingat-ingat lagi, dibaca-baca lagi. Di konferensi Stockholm itu sejarahnya seperti apa, siapa yang hadir di sana, siapa penggagasnya, ada semua ya di dalam berbagai literatur yang ada ya. Nah, kita mencoba mengingat beberapa aspek saja yang penting di sana adalah tanggal 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Itu 11 resolusi, itu salah satu diantaranya ada resolusi yang memutuskan 5 Juni sebagai World Environmental Day di sana. Kenapa kok 5 Juni diputuskan? Karena pertemuan ini dimulai dari tanggal 5 sampai 16 Juni. Tanggal 5 dimulai konferensi ini dinyatakan sebagai hari atau ditetapkan sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Lalu berdirinya sebuah sekretariat atau sebuah lembaga ya, sebuah lembaga yang menangani program PBB sebagai lembaga PBB yang menangani program lingkungan, United Nations on Environmental and Environmental Program ya. Jadi yang menangani program lingkungan PBB ya. Ini sekretariatnya kalau tidak salah di Kenya ya, di negara berkembang juga. Nah, di pertemuan ini sebetulnya ada sebuah perdebatan yang menarik ya di pertemuan ini. Kalau Anda baca referensi yang ada di dalam pertemuan ini sebetulnya ada sebuah dinamika yang sangat menarik di sana adalah perdebatan antara antara negara maju dan negara berkembang. Ya, perdebatannya negara maju itu mengatakan bahwa penyebab rusaknya lingkungan itu, atau saya baliklah, karena perdebatan pertamanya justru negara berkembang itu mengatakan bahwa persoalan lingkungan itu justru diakibatkan oleh negara maju karena perkembangan industri dan teknologi, ya perkembangan teknologi dan industri itu yang menyebabkan rusaknya lingkungan. Ya. Itu sebagai argumentasi yang diberikan oleh wakil atau utusan dari negara berkembang. Sementara negara maju itu menuding sebaliknya, bukan hanya kami katanya yang menyebabkan rusak lingkungan. Bukan hanya sekedar teknologi dan industri, ya teknologi industri yang tidak ramah lingkungan dia bilang, tapi juga Anda sebagai negara berkembang itu justru juga menyebabkan rusaknya lingkungan. Ini tudingan dari negara maju. Karena apa kata negara maju? Karena Anda sebagai negara berkembang itu adalah negara yang masih miskin. Karena miskin, Anda rusak lingkungan. Anda tebang hutan sembarangan, Anda bakar hutan sembarangan, Anda buat pemukiman kumuh karena miskin. Itulah sebuah argumentasi yang diberikan oleh negara maju terhadap negara berkembang. Jadi ada dua nih sisinya kan ya. Negara maju mengatakan negara berkembang seperti Indonesia ya yang menjadi penyebab, sementara negara berkembang seperti kita menuding persoalan lingkungan itu disebabkan oleh kemajuan teknologi dan industri dari negara-negara maju.
polusi, pencemaran dari dari kendaraan, dari cerobong asap industri, penggunaan istilahnya ya, freon dari AC dan sebagainya itu misalnya ya. Nah, itulah yang menyebabkan rusaknya lingkungan di negara-negara maju. Nah, dari sana sebetulnya berkembang bagaimana sih kita bisa membuat sebuah kebijakan agar sama-sama negara maju masih bisa membangun, negara berkembang juga tetap membangun. Karena negara berkembang bilang, negara berkembang nggak bisa yang namanya zero growth, itu nggak bisa. Negara berkembang tidak bisa hentikan pertumbuhan, tidak bisa nol pertumbuhan, tidak bisa zero. Harus tetap bangun, karena kalau nggak ngebangun tetap merusak lingkungan, karena lapar tanah, lapar hutan, lapar segala macam. Akhirnya timbullah yang namanya illegal logging, illegal fishing, pemukiman kumuh dan seterusnya. Ya, jadi illegal fishing itu bukan semata-mata karena teknologi sebetulnya ya. Illegal fishing juga karena negara berkembang yang lapar ini. Bisa Anda lihat misalnya nelayan-nelayan tradisional itu masih menggunakan bom menangkap ikan misalnya. Masih menggunakan bahan kimia putas misalnya untuk menangkap ikan. Itu kan bukan karena teknologi sebetulnya ya. Teknologinya nggak canggih sih, cuma ngebuat dari bahan-bahan sederhana untuk membuat bom ikan itu, untuk membuat racun ikan dan seterusnya ya. Nah, demikian juga penebangan secara liar di kawasan hutan, illegal logging ya. Tapi negara-negara maju juga sebetulnya juga merusak. Oleh karena itu disepakatilah negara berkembang tidak boleh nol pertumbuhannya, tetap bangun. Negara maju juga tetap harus bangun. Yang dijadikan kebijakan adalah bagaimana membangun dengan tetap membangun tidak merusak lingkungan. Itulah yang dinamakan konsep awalnya dengan nama eco-development. Pembangunan berwawasan lingkungan. Ya, ini konsep pertama lahir sebetulnya. Jadi yang pertama lahir itu bukan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama lahir itu konsepnya pembangunan berwawasan lingkungan, eco-development. Ya. Nah, dari sejarahnya dari sini sebetulnya. Ya. Kemudian tahun 1982 itu diadakan pertemuan lanjutan 10 tahun kemudian di Nairobi, Kenya, di sekretariatnya UNEP ini tadi. Ya, konferensi 10 tahun kemudian, hasilnya deklarasi Nairobi dan beberapa kesepakatan lainnya. Nah, deklarasi Nairobi ini sebetulnya juga menekan penegasan atau atas evaluasi deklarasi Stockholm tadi, masih dipandang perlu ternyata. Ya. Prinsip tanggung jawab negara, prinsip kehati-hatian, prinsip keberlanjutan, itu semua masih ada di dalam konferensi Nairobi tahun 82. 10 tahun kemudian, disinilah lahir sebuah konsep yang dikenal dengan pembangunan berkelanjutan di sini sebetulnya. Ya. Jadi tahun 92 dilaksanakan konferensi Rio di Janeiro, Brazil, tahun 92. Hasilnya deklarasi Rio yang di dalamnya sebetulnya juga menyepakati sebuah konsep yang dinamakan dengan sustainable development di sana. Ya, sustainable development. Nah, kemudian sebagai jabaran dari konsep itu disepakati beberapa konvensi antara lain ya, konvensi tentang keragaman hayati. Ya, Biodiversity Convention. Kemudian tentang perubahan iklim, ya tentang perubahan iklim diatur. Ya, jadi perubahan iklim itu sebetulnya sudah lama secara internasional disepakati dengan nama yang kita kenal dengan Protokol Kyoto, ya, yang disepakati di Jepang. Ya. Agenda 21 Indonesia internasional, ya kita juga sudah punya Agenda 21 Indonesia. Agenda 21 ini sebetulnya ini kan tahun 92 ketika itu. Mereka sudah merancang sebetulnya di abad 21, jadi mulai tahun 2000 ke atas itu
sudah dirancang sebetulnya apa saja yang akan dilakukan menghadapi sebuah agenda, sebuah acara, sebuah rencana, kegiatan atau kebijakan yang akan dilakukan menghadapi abad 21. Sudah disepakati dari tahun 90 ini. Dan 92 ini kan berarti abad 20 kan ya. Jadi pada akhir abad 20 ini sudah disepakati yang namanya agenda di abad 21, agenda 21 namanya. Jadi yang akan dilakukan di tahun 2000 dan seterusnya. Ya. Ini sudah punya kita termasuk Indonesia. Apa saja yang harus dilakukan di sana. Ya. Kemudian konferensi Johannesburg, Afrika, tahun 2002. Nah itulah sebetulnya beberapa pertemuan internasional yang membicarakan tentang persoalan-persoalan lingkungan pada tataran global atau internasional. Beberapa kebijakan ya yang sudah dilahirkan itu ini ya, ada deklarasi-deklarasinya, ada rekomendasi-rekomendasi, ada resolusi dan seterusnya ya, termasuk dari aspek hukumnya kita kenal dengan berbagai konvensi-konvensi internasional di bidang lingkungan. Nah, kita lihat apa saja sebetulnya kesepakatan itu. Ada yang dihasilkan setelah tahun 72, ada juga sebetulnya yang sudah dihasilkan sebelum tahun 82. Ya, jadi ada yang dihasilkan setelah 82, ada yang dihasilkan setelah 72, ada juga yang dihasilkan sebelum tahun 72. Tapi memang artinya di situ kebijakan itu sebetulnya sebagai puncak awal ya, startnya itu sebetulnya secara internasional itu memang baru dimulai tahun 72 ya. Tapi tidak berarti bahwa semuanya itu tahun 72, tidak juga ya. Nanti kita lihat kesepakatannya ini kan ini tahun 80 malah. Strategi konservasi ya, dunia itu tahun 80. Bahkan ini menginspirasi sebetulnya WCS ini menginspirasi lahirnya undang-undang tentang konservasi. Ya. Tapi sebetulnya undang-undang konservasi kita itu dalam konteks globalnya sebetulnya ya baru tahun 92. Ya, tapi sebenarnya kita sudah punya tahun 90 kan. Berarti lebih maju kita karena kita mendasarkan kepada WCS ini ya. Kemudian kita punya juga tentang konvensi cagar budaya. Ya, konvensi cagar budaya ini misalnya yang berkaitan dengan warisan budaya ya. Apa misalnya ya Taman Nasional, kemudian Taman Purbakala, terus apa gitu ya, yang dilindungi oleh World Heritage Convention ini. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan benda-benda purbakala ya, World Heritage ya. Kemudian ada juga WCN, World Charter for Nature ya. Nah, dua ini sebetulnya yang tahun WCS dan World Charter for Nature ini sebetulnya yang menginspirasi lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 90 sebetulnya ya. Tentang kita tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kemudian tahun 73 kita sudah punya juga sebetulnya tentang konvensi yang berkaitan dengan perdagangan internasional satwa. Ya. Perdagangan internasional satwa liar ya. Apa ini singkatan saya ke sini? Convention on International Trades seperti endangered species ya, yang spesies yang langka ya. Jadi perdagangan hidup atau mati satwa liar itu dilarang secara internasional. Di mana di sini? Di CITES tahun 73. Nah, kalau kita lihat ini sebetulnya sebelum tahun 70 kalau kita lihat ini kan semua kesepakatan ini dimulai sejak tahun 72 sebetulnya ya. 72, 82, 80, 73 ya. Karena memang sejak tahun 72 itulah sebetulnya kita pertemuan pertama secara internasional lebih kurang 119 negara. Dari sana terinspirasi lahirlah berbagai kesepakatan ya. Lalu ini yang bahkan sebelum tahun 72
Dan ini monumental sebetulnya, tapi aneh memang ada perkembangan-perkembangan dalam hukum nasional. Nanti saya akan tunjukkan ini sebetulnya. Di Undang-Undang Omnibus Law itu ada yang agak nyeleneh sebetulnya aturannya. Bukan nyeleneh ya, ya nyeleneh ya. Dia sebut sebagai tanggung jawab mutlak, tapi dia sebut di situ apa ya, pembuktian ya, kira-kira gitu. Kan jadi aneh itu. Lupa saya bahasanya. Pokoknya tanggung jawab mutlak tapi harus dibuktikan. Ya jadi aneh itu. Ya, jadi di dalam Civil Liability Convention ini, ya, tanggung gugat perdata, ya, konvensi tentang tanggung gugat perdata ini, salah satu yang penting di sana ada dilahirkan tentang konsep tentang tanggung jawab mutlak, strict liability sebetulnya di sana, ya. Dan ini jadi dasar kita, ya, ketika terjadi pecahnya kapal Soa Maru di Selat Malaka tahun berapa ya? 84 apa ya, lupa saya, 84 kalau salah kasusnya. Pecahnya kapal Soa Maru di Selat Malaka. Kita mau gugatnya minta ganti ruginya pakai apa? Di Undang-Undang Nomor 482 ketika itu kita belum mengenal yang namanya strict liability. Ya, di Undang-Undang Nomor 4 tahun 82, Undang-Undang Lingkungan yang pertama, itu nggak ada konsep strict liability di sana. Nah, alhamdulillah ketika kasus itu terjadi di Soa Maru tahun 84 itu, kita sudah meratifikasi yang namanya Civil Liability Convention ini. Kita ratifikasi tahun 78 kalau nggak salah di situ, kepres dengan kepres. Jadi kita gunakan ini, kita nggak punya undang-undang lingkungannya, nggak punya konsep itu, tapi kita bisa gunakan konvensi internasional tentang Civil Liability Convention di sini, ya, CLC tahun 69, ya, yang di dalamnya memuat salah satu konsep penting yang dinamakan dengan strict liability, tanggung gugat mutlak, ya, tanggung jawab mutlak atau tanggung gugat mutlak di dalam CLC itu. Kemudian ada UNCLOS 82. Bapak Ibu masih ingat nggak? UNCLOS 82 ini Indonesia mendeklarasikan tahun 57. Ada yang tahu nggak? Kolpi Aldamia. Ini cewek apa cowok nih? Kolpi Aldamia mana? Kameranya buka. Kolpi hilang ya, saya catat nih. Kolpi Aldamia. Nggak ada ya. Nanti kalau udah nongol tolong ya. Kolpi Aldamia. Saya coba cek yang hilang-hilang mukanya. Muhammad apa nih? Ada nih. Ini siapa nih? Muhammad apa? Pidana Muhammad? Ini tuh Pak. Muhammad Rija ya? Yang gitu. Sofia Gayatri. Ada? Sofia Gayatri ada? Izin Pak, Sofia Gayatri lagi buang air besar Pak. Hah? Lagi buang air besar, kebetulan lagi di kantor. Buka kameranya kalau sudah buang air besar. Siap Pak, nanti saya omongin Pak. Saya Ade apa nih? Ade, ini namanya nggak bisa kelihatan secara kecuali pakai chat ya. Bisa lihat ini. Nanti saya lihat di sebelah kanan. Ya. Oke, atas ini nih. Ini baru bisa kelihatan banyak dia.
Saya coba misalnya ini Volpi dan nongol. Ada Unclos 82. Volpi ini lulusan tahun berapa S1? Lulusan 2020, Pak. Baru ya, dari mana? Dari Universitas Lampung juga, Pak, hukum. Di sini juga ya. Iya, Nah, Pak. dulu ketika hukum laut yang ngajar siapa? Hukum laut internasional ya, Pak? Iya, Ya, bukan. iya, hukum laut internasional mata kuliahnya kalau nggak salah. Ya, yang ngajar Iya. siapa? Bu Siti Ajijah, Pak. Siti Aziza. Iya. Diajarin nggak Unclos 82? Harusnya diajarin lah. Bisa diajarin, Pak. Karena Unclos 82 ini menjadi dasar utama hukum laut internasional. Iya, Pak. Ya. Nah, Iya, Pak. Unclos 82 itu, saya pengen tanya si Volpi ini misalnya, nanti saya tanya yang lain. Kesepakatannya kan tahun 82 secara internasional, Pak Volpi. Kalau secara nasional, usulan Indonesia atau perjuangan Indonesia itu sudah dimulai sejak tahun berapa? Atau gampangnya gini aja, kesepakatan nasional tentang hukum laut itu sudah disepakati tahun berapa namanya di Indonesia? Tahun berapa di Indonesia? Kesepakatannya tahun berapa di Indonesia? Ada yang tahu? Coba dijawab yang lain yang tahu. Izin menjawab, Pak. Prof. Ya. Tahun 1957 itu ada deklarasi Juanda. Jadi terkait dengan hukum laut itu ada yang namanya laut bebas. Nah, di Indonesia ini kan dapat dikatakan negara kepulauan yang jarak satu pulau dengan pulau yang lainnya itu jaraknya sangat jauh gitu, sehingga di tengah-tengah laut itu misalnya dari Kalimantan ke Jawa. Nah, itu bisa dikatakan itu adalah laut bebas, sehingga perlintasan dunia internasional itu kapal-kapal di luar Indonesia itu dapat melintas bebas dan mengambil ikan segala macam, mempunyai aktivitas di laut tersebut. Nah, sehingga deklarasi Juanda tersebut menginginkan agar keseluruhan laut bebas tersebut merupakan dari negara Kesatuan Republik Indonesia gitu, sehingga negara-negara asing yang ingin masuk ke wilayah tersebut tidak bisa seenaknya gitu, Pak. Nah, cikal bakalnya menjadi UNCLOS 1982 gitu. Mungkin seperti itu, Pak. Oke. Sangat bagus jawabannya. Jadi UNCLOS 82 itu di Indonesia perjuangannya sudah dimulai secara dalam bentuk kesepakatan itu tahun 57 yang namanya Deklarasi Juanda. Kenapa dinamakan Deklarasi Juanda? Karena Perdana Menterinya waktu itu adalah Juanda, tahun 57 ya. Nah, salah satu yang bukan salah satu ya, Deklarasi Juanda itu sebetulnya intinya adalah di sana menyepakati bahwa antara pulau satu dengan pulau yang lain itu tidak dipisahkan oleh wilayah laut yang di tengah-tengahnya laut bebas itu. Itu namanya apa? Kesepakatannya Deklarasi Juanda itu dinamakan dengan konsep, ayo jawab silakan aja. Bill Clinton ini ada, mana Bill Clinton, Presiden Amerika Serikat ini? Ketua kelas ini. Bill. Siap, Prof. Apa itu kesepakatan Deklarasi Juanda itu? Konsepnya dikenal dengan konsep Archipelago State. Lupa saya. Bukan. Negara kepulauan ya jelas kita sebagai negara kepulauan. Ya, Archipelago State itu kan negara kepulauan. Kita menggagas karena sebagai negara kepulauan punya hak atas berdaulat, hak berdaulat atas wilayahnya, maka digagaslah dalam Deklarasi Juanda itu disepakati yang namanya konsep WANUS. Apa tuh WANUS? Garis pangkal kayaknya, Prof. Yaitu cara ngitungnya. Ya, garis pangkal itu dari garis pangkal. Konsepnya wawasan Nusantara.
WANUS. Ya. Itu yang dinamakan dengan konsep wawasan Nusantara. Nah, dengan konsep wawasan Nusantara itu maka di sana kita sudah menggagas bahwa wilayah laut Indonesia itu 12 mil diukur dari garis pangkal pulau terluar, titik terluar. Ya, jadi garis pangkalnya dari titik terluar, pulau terluar dari garis pangkal itu dihubungkan oleh satu titik ke titik lainnya sehingga menjadi sebuah garis yang menyatu. Kalau orang mau masuk di dalamnya harus izin karena sudah menjadi wilayah perairan, wilayah teritorial Indonesia. Jadi kesepakatannya tentang laut teritorial di sana itu melalui sebuah konsep wawasan Nusantara. 12 mil itu usulan kita dihitung dari garis pangkalnya dari pulau terluar, titik terluar, pulau terluar. Nah, itulah yang namanya wawasan Nusantara. Perjuangan itu baru berhasil secara internasional tahun 82. Ya. Jadi deklarasi Juanda kita itu kan sepihak dari kita. Disepakatinya baru tahun 82. Ada nggak negara yang masih bandel belum mengakui UNCLOS? Siapa? Cina, Prof. Cina. Saya ngopi dulu ya. Jadi yang masih belum mengakuinya Cina, dia masih menggunakan garis 9 line itu 9 garis putus-putus apa itu yang dikaitkan dengan nelayan tradisionalnya Cina. Makanya Laut Cina Selatan itu masih bermasalah terus karena Cina nggak mau tunduk pada UNCLOS 82. Cina itu memang, ya. Negara lain sudah mengakui, dia nggak mau. Jadi Laut Cina Selatan itu akan susah selesainya kalau tidak ada kekuatan besar. Karena apa? Dia nggak mau ngakui kok. Dia nggak mau ngakui. Jadi dia tetap aja provokasi-provokasi terus dengan berbagai kekuatan yang dia miliki. Nah, Indonesia harusnya harus kuat sebetulnya. Gimana caranya membangun kekuatan di sana supaya kedaulatan kita terjaga di sana. Kalau enggak ya diinjek-injek. Sementara kesepakatan internasional sudah diakui, sudah ada. Ya. Oke ya, ini konsepnya yang namanya kesepakatan tentang hukum laut baru lah, sering disebut dengan itu istilahnya ya. United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 82 ya. Jadi itu mengenai UNCLOS. Kemudian ada lagi tentang Basel Convention, ya, Konvensi Basel tahun 89 ini kalau nggak salah berkaitan dengan B3 apa ya Basel ya. Kemudian Climate Change Convention. Nah, ini kan yang hasil dari Rio tadi ya. Kemudian ada Biological Diversity Convention ya. Banyak sebetulnya ya, ini hanya beberapa saja, silakan dicari di berbagai literaturnya yang mengatur tentang kesepakatan internasional yang terkait dengan lingkungan ya, yang terkait dengan lingkungan. Ya, jadi banyak kesepakatan itu yang terkait dengan lingkungan yang sudah dihasilkan baik setelah 72 maupun sebelum tahun 72 ya. Lanjut. Nah, lembaga-lembaganya pun juga sudah banyak terbentuk. Ya, lembaga-lembaganya pun juga sudah banyak yang terbentuk. Misalnya UNEP tadi kan ya, itu kan dibentuk tahun 72 UNEP. Lalu kerjasama ekonomi, organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan OECD. Kemudian ada UCN, ada WWF, ada WCED dan sebagainya. Banyak ya lembaga-lembaga ini. Nanti lembaga-lembaga ini kan sebetulnya tidak hanya ini, banyak lembaga-lembaga lain yang terkait dengan lingkungan yang dibentuk secara internasional ya. Nah, lembaga-lembaga ini tidak lain tugasnya adalah bagaimana mengembangkan kebijakan-kebijakan di bidang lingkungan, baik yang sifatnya kebijakan maupun advokasi di bidang lingkungan. Ya.
Jadi lembaga-lembaga ini banyak perannya sebetulnya ya. Kita lihat yang secara nasional, ini dinamika internasional sudah kelihatan ya. Sekarang yang regional, saya pikir regional saya nggak banyak referensi juga regional ini, saya lewat aja lah. Saya masuk ke yang nasional. Nah, nasional ini yang bisa saya tarik, sebetulnya konferensi pertama tadi kan tahun 72. Ya, konferensi lingkungan hidup manusia tadi yang pertama itu tahun 72. Nah, kita sebetulnya sebelum tahun 72 itu sudah punya pertemuan, tapi ini sebetulnya sifatnya belum kebijakan kalau yang ini ya. Kita punya seminar lingkungan, seminar nasional lingkungan dan pembangunan nasional oleh UNPAD itu tahun 72, 15 sampai 18 Mei. Jadi 1 bulan lebih kurang 3 minggu lah ya. 3 minggu sebelum konferensi Stockholm Swedia ini dimulai, kita sudah melakukan pertemuan persiapan sebetulnya, membahas persoalan-persoalan apa yang akan kita bawa ke konferensi di Stockholm Swedia itu. Banyak gagasan. Salah satu tulisan yang menarik itu adalah yang dikemukakan oleh Pak Muhtar Kusumaatmadja, ya, yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar pengaturan hukum lingkungan di Indonesia. Nah, di situ banyak gagasan yang dikemukakan oleh Pak Muhtar, termasuk rezim hukum lingkungan itu mau diatur tersendiri atau tidak. Pak Muhtar ini sebagai background hukum laut internasional ternyata mumpuni juga dalam pemikiran-pemikiran terkait dengan hukum lingkungan karena sangat dekat dengan hukum lingkungan internasional ya. Jadi beliau menggagas pemikiran-pemikiran bisa diatur secara komprehensif dalam undang-undang tersendiri kata Pak Muhtar, atau sebetulnya bisa juga menjadi bagian-bagian dari undang-undang sektor. Tapi beliau menyarankan sebaiknya kata Pak Muhtar itu dibuatlah undang-undang tersendiri di bidang lingkungan. Jadi dari tahun 72 ini sudah mulai ada pemikiran dari Pak Muhtar Kusumaatmadja. Sehingga kalau Anda baca berbagai literatur dari sisi sejarah, Pak Muhtar itu justru dijuluki sebagai bapak pembangunan hukum lingkungan. Meskipun kalau kita lihat bidang ilmunya kan bukan hukum lingkungan beliau itu. Ya, dia hukum laut sebetulnya ya. Kemudian tahun 73 kita punya GBHN yang pertama ya, yang memuat tentang kebijakan lingkungan. Baru selanjutnya terus sampai tahun berapa ya? 98 terakhir GBHN itu. Setelah itu diganti dengan yang namanya RPJP dan RPJM. Ya, jadi kalau dulu kan kita punya garis-garis besar haluan negara. Sekarang kita punya undang-undang yang mengatur tentang rencana pembangunan jangka panjang. Lalu setiap presiden, setiap periode presiden itu membuat yang namanya rencana pembangunan jangka menengah nasional. Ya, jadi RPJMN. Jokowi sudah 2 kali buat RPJMN ya. Jadi dulu ada GBHN, sekarang nggak ada lagi, sekarang ada RPJP. Tetapi ada yang beranggapan bahwa GBHN ini sekarang ada pemikiran untuk dihidupkan kembali. Jadi ada pemikiran-pemikiran bahwa garis-garis besar haluan negara ini perlu dihidupkan kembali. Karena apa? Karena berdasarkan pemikiran beberapa pemikiran dari katakanlah partai politik ya, itu menganggap ini sangat penting sebagai landasan pembangunan Indonesia. Kalau saya sih tidak terlalu mempersoalkan sebetulnya. Kalau saya ya, antara GBHN dengan yang RPJP sama aja. RPJP juga bisa 25 tahun. 20 sampai 25 tahun ya. 25 tahun RPJP ya, 2020 2045 misalnya ya. GBHN juga sama. Ya.
Hanya produknya beda. Kalau GBHN itu kewenangannya ada pada siapa GBHN? MPR, Prof. Ya, Hendy, kewenangannya ada pada siapa kalau garis-garis besar haluan negara ditetapkan oleh MPR. MPR ya. Sementara kalau RPJP oleh RPJP itu undang-undang, berarti oleh DPR bersama pemerintah ya. Nah, ini perbedaannya memang sistem kenegaraan kita itu memang agak sedikit unik, dan keunikan itu agak sedikit berkurang kewenangannya ketika amandemen yang ke berapa? 4 apa ya? Undang-Undang Dasar 45. Kewenangan MPR itu tidak lagi membuat TAP MPR yang bersifat mengatur. Makanya kewenangan MPR dalam menetapkan garis besar haluan negara sudah tidak ada lagi. Jadi kewenangannya diganti namanya menjadi rencana pembangunan jangka panjang yang ditetapkan melalui bentuk hukumnya adalah bukan lagi TAP MPR, tapi bentuk hukumnya menjadi undang-undang, sehingga yang menetapkan adalah Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden. Ya. Di situ ya. Jadi ada sedikit, tapi kalau saya tidak melihatnya seperti apakah presidennya A, presidennya B. Kalau saya melihatnya bahwa dia juga jangka panjang. Rencana pembangunan yang ditetapkan itu 20 sampai 25 tahun. Sama aja dengan menurut saya sih garis besar haluan negara. Mau dibawa kemana 25 tahun ke depan itu sebetulnya. Tinggal DPR-nya punya kapasitas nggak menentukan itu sebetulnya. Kan gitu ya. Nih ya, jadi GBHN kita kan tahun 73, sejak 2005 ya, kita sudah punya RPJP 20 tahun ya. RPJP 2005-2025. Nah nih RPJM-nya, mohon maaf ini saya nggak update ya, ini nggak ngikuti Mungkin yang terbaru Jokowi itu tahun 2019 ya. Berarti 2024 itu RPJM terakhir itu 2019-2024 ya. Itu nanti coba dilihat yang RPJM yang terakhir ya. Nah, diundangkannya Undang-Undang Nomor 482 Kebijakan Nasional yang pertama itu tahun 82 itu sudah punya undang-undang sebetulnya yang nasional yang digagas ya oleh sejak pertemuan Stockholm Swedia tahun 72 itu kita implementasikan di Indonesia melalui GBHN tahun 73, dan setelah itu dibentuk kelembagaan kementeriannya tahun 78, kementeriannya dibentuk. Dulu kementeriannya kalau nggak salah Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup kalau nggak salah ya. Menteri Negara PPLH, Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup kalau nggak salah ya. Menteri Negara PPLH ya, tahun 78 terbentuk pertama. Nah, Kementerian Negara itulah salah satunya yang menyiapkan konsep Undang-Undang Nomor 4 tahun 82. Ya, itu undang-undang pertama nih. Ini sejarah ya. Tonggak sejarahnya, milestone-nya undang-undang milestone pembangunan hukum lingkungan nasional kita dimulai dari sini sebetulnya. Dibuatlah undang-undang itu, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 97, diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, yang ini ya, Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, itu Nomor 32 tahun 2009, yang di dalamnya juga beberapa pasal diubah, dihapus, ditambah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012.
tentang cipta kerja. Saya lupa Bill, pasalnya pasal berapa? 24 kalau nggak salah, apa 25 di Undang-Undang Cipta Kerja itu yang mengatur perubahan, penghapusan, dan penambahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009. Nanti materi terakhir saya tampilkan apa saja yang diubah. Ya, jadi materi tentang pembaharuan hukum lingkungan. Saya kira itu ya. Nah, ini dibentuknya kelembagaan juga. Kelembagaan ini sebetulnya sudah dimulai tahun 78 tadi saya katakan, main PPLH di tingkat nasional. Ya. Di tingkat daerah itu lembaga yang pertama itu selain yang sektoral, lembaga lingkungan itu dulu paling rendah awal-awalnya itu tahun 80-an itu cuma ada di sekretariat apa namanya? Sekretariat daerah ya. Ada di Sekda, di bawah Sekda dulunya. Lama-lama berkembang menjadi lembaga yang namanya badan. Dulu pernah dengar nggak? Kalau nanti Anda searching di internet, ya, atau mungkin kalau tahun 80-an, 90-an ya. 90-an itu Anda ini jangan-jangan ada yang baru lahir ya. 90-an. Itu ada nama badan, nama lembaganya yang namanya Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Bapedal, nanti lihatlah itu. Di daerah namanya Bapedalda dulunya. Itu lembaga lingkungannya yang mulai kuat itu dengan nama itu. Sebelumnya di bawah sekretariat dia. Namanya Bagian Lingkungan Hidup. Ya. Bagian, ya masih menjadi bagian. Bagian Lingkungan Hidup itu kan ada di sekretariat. Ya. Nah setelah itu berkembang tahun 90-an itu menjadi badan. Ada yang menyebut kantor kalau di kabupaten, kantor kantor lingkungan. Ya, kalau di provinsi namanya Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Lalu berkembang lagi, diganti namanya menjadi BLH, Badan Lingkungan Hidup. Ya, baik di provinsi maupun di kabupaten. Dengan PP ya, saya lupa PP-nya itu ya. Struktur menyesuaikan dengan OPD ya yang ada, saya lupa aturannya yang terbaru nomor berapa itu, bahwa lembaga lingkungan itu diseragamkan lagi namanya menjadi Dinas Lingkungan Hidup ya. Jadi organisasi perangkat daerah, PP tentang OPD, tentang organisasi perangkat daerah itu, lembaga lingkungan itu di provinsi maupun di kabupaten dengan Dinas Lingkungan Hidup. Ya, Dinas Lingkungan Hidup, baik di provinsi maupun di kabupaten. Jadi ada dinamikanya, ada kalanya bentuknya badan, ada kalanya bentuknya berpindah lagi dinas, nggak tahu nanti ke depan, bisa jadi ke depan jadi badan lagi. Ya. Karena konsekuensi dinas ini sebetulnya apa ya, harusnya memang dinas, tapi dinas itu kan harusnya diiringi dengan kewenangan-kewenangan yang kuat. Jadi kalau sudah dinas, maka harusnya punya anggaran yang besar, punya kewenangan yang besar, punya kewenangan yang operasional, struktural, ya, eksklusif. Tapi nyatanya kan Dinas Lingkungan Hidup kita kewenangannya juga masih sangat terbatas. Ya, masih sangat terbatas. Kita lihat aja perizinan itu juga lebih banyak rekomendasi saja dari Dinas Lingkungan Hidup itu. Ya, anggarannya juga kecil. Dinas Lingkungan Hidup itu termasuk dinas yang kadang-kadang dalam tanda petik ya. Coba aja tanya, kalau ada orang tuanya, kalau ada saudaranya yang di Dinas Lingkungan Hidup, berapa sih anggarannya?
setahun dari Pemda? Coba tanya. Oh, kecil banget anggarannya, ya, kecil. Jadi masih belum menjadi prioritas, ya. Jadi artinya dinamika kelembagaannya kalau kita lihat mau dikasih rumah yang besar, kira-kira gitu ya, dinas rumahnya besar, tapi nggak punya peralatan, orangnya juga nggak punya, orangnya kerdil-kerdil, rumahnya besar, tapi orangnya kerdil, nggak punya duit, kira-kira gitu. Jadi gimana lah cara kira-kira kayak gitu ya? Harusnya kan kalau dia dikasih rumah yang besar, dikasih anggaran yang besar, dikasih pejabat yang punya kewenangan yang besar, harapannya bisa mengelola lingkungan dengan baik. Ya, ini dinamika yang ada berkaitan dengan kebijakan dan hukum lingkungan. Materinya kalau mau lihat selain yang saya sampaikan ini, virtual class tolong dibuka ya. Saya lupa hari ini saya belum lihat. Nanti kalau ada kendala, Bill Clinton coba lapor ke Pak Marja. Tolong dibuka. Mudah-mudahan sudah dibuka sih. Sudah dibuka sama Pak Marja. Saya takutnya dikunci. Saya belum lihat. Nanti saya cek lah kalau masih dikunci. Download saja materinya di sana. Daftar hadir juga isi di sana, ya di virtual kelasnya, ya isi di sana. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Kalau ada kendala absen di virtual, tolong absennya dibuatkan melalui ketua kelas ya, Bill Clinton, ya tolong dibuatkan kalau di virtual kelas ada kendala absennya. Kalau tidak ada kendala, silakan absen lewat virtual kelas. Virtual kelas memang harus punya email yang terdaftar ya, kalau nggak salah harus seperti itu. Email resmi yang terdaftar di Unila. Ya, saya sudah jam kurang 5 menit, jam 5. Kayaknya masih ada waktu sedikit ya, masih ada waktu sampai jam ya masih ada waktu sebetulnya, masih ada waktu lebih kurang 20 menit. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan ya. Ini saya pikir pengulang lagi ya. Oh, ini kesimpulannya ya. Jadi perkembangan hukum lingkungan dan kebijakan itu secara global tahun 72 dimulai, lahirnya kesepakatan tadi itu, lalu secara nasional tahun 82 dengan lahirnya berbagai peraturan dan kebijakan. Ini sebetulnya kesimpulan dari seluruh perkuliahan kita hari ini, kesimpulannya di slide yang terakhir tadi. Nah, sekarang saya beri kesempatan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kita masih punya waktu ya, silakan saya ngopi dulu. Silakan Bill, kalau ada kawannya yang ingin bertanya. Saya mau nanya, Prof. Silakan. Jadi kan dari Omnibus Law ini diundangkan kan, jadi kewenangan daerah itu banyak diambil pusat. Contohnya kepemilikan bidang usaha yang harus mempunyai AMDAL sama apa yang satunya itu kan bukan pemerintah daerah lagi yang ngatur. Jadi seperti yang dikatakan Prof itu rumahnya besar tapi orangnya makin kerdil gitu ya Prof. Itu aja yang mau tanya Prof. Ya, jadi dikasih rumah besar, ya, tapi penjaga rumahnya kerdil-kerdil, kewenangannya dikit, duitnya juga dikit. Jadi sekarang ini Omnibus Law itu semakin memperkecil kewenangan daerah. Implikasinya apa? Kayaknya sih kalian bisa nyimpulin sendiri implikasinya. Kenapa begitu? Kalau saya coba baca pemikirannya, ini kan kita bicara aspek politik hukum jadinya ya, seperti kuliah kita semester 1. Dari sisi politik hukumnya, kalau saya baca, karena kalau dikasih kewenangan di daerah itu besar, seolah-olah daerah ini akan menghambat atau menjadi penghambat investasi di bidang lingkungan sumber daya alam. Makanya dipangkas, potong kewenangannya menjadi kewenangan pusat. AMDAL itu
tetap ada di daerah itu, tetapi kewenangan apa ya, saya lupa di situ, itu sebagian sudah diambil menjadi kewenangan pusat. Nanti di materi, saya di materi anunya ada. Ya. Memang beberapa kewenangan daerah itu dipangkas yang berkaitan dengan lingkungan. Apa filosofinya? Kalau saya coba baca pemikirannya itu, tidak lain adalah dalam rangka menciptakan iklim investasi, memudahkan investor. Nah, pertanyaannya adalah, investor atau kemudahan investasi itu seharusnya kan sejalan dengan kepentingan lingkungan. Kan harusnya gitu ya, harusnya. Jadi lagi-lagi nih Bill, nanti saya coba sampaikan materi, ya silakan aja sih dibaca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 itu, ringkasannya sebenarnya ada, cuma saya belum sampaikan hari ini. Saya coba sampaikan satu slide saja misalnya ya di sini. Ini pertemuan 11 ya. Pertemuan 11 sebetulnya. Yang tadi belum saya stop ya. Ini sebetulnya pertemuan 11 ya. Cuman saya sampaikan saja nanti yang penting saja. Mana ya slide-nya? Satu anu. Nah ini, saya sampaikan satu slide ini. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu merubah 27 pasal di Undang-Undang Lingkungan Hidup. Menghapus 10 pasal. Bayangkan 10 pasal dihapus, 27 pasal diubah, 4 pasal ditambahkan. Ya, ini nanti materi kita pertemuan yang ke-11 ya. Tapi setidaknya coba ini bisa jadi ceklah pasal yang dihapus itu pasal apa saja. Termasuk yang berkaitan dengan AMDAL itu dihapus, kewenangan Komisi AMDAL itu dihapus di situ. Ya. Jadi ini malah menjadi kewenangan yang terpusat di sini. Untuk apa sebetulnya di situ? Ya, memangkas birokrasi kalau saya lihat, menyederhanakan proses perizinannya. Tapi lagi-lagi yang harus menjadi perhatian jangan sampai justru memangkas birokrasi itu justru ya menjadi memangkas birokrasi justru menjadi melonggarkan syarat-syarat lingkungan. Ini yang tidak boleh ya. Jadi itu yang harus menjadi pemikiran ya kita ya. Kita kaji ya di situ. Ini ya. Jadi mana ya yang dihapus ya? Ada yang dihapus di beberapa yang kewenangan AMDAL itu ada beberapa yang pelibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen juga yang tidak terkena dampak hilang ya. Kemudian ya ini dihapus nih komisi AMDAL-nya nggak ada lagi yang disetujui di daerah itu. Semua ditarik pusat komisi AMDAL-nya. Ya. Jadi banyak yang sudah dihapus ya pasal-pasal itu ya. Kemudian perizinan lingkungan juga sudah nggak ada ya. Jadi banyak, nanti ini materi terakhir. Ini sekarang konteksnya kita memang baru secara umum global kita mengatakan bahwa, tapi nggak apa-apa, ini ada kaitannya pertanyaannya memang dengan yang ini ya. Jadi ini slide share enggak ya? Ini sudah saya share ya? Belum, Prof. Oh, belum tadi? Ya, Prof. Yang ini tadi sudah kayaknya. Share screen? Udah tadi share screen tadi. Kalau yang pertama sudah, Prof. Yang kedua ini belum tadi, Prof. Yang ini? Yang ini udah?
Nah, ini barusan di share screen, Prof. Yang tadi. Nah, dipoto dulu yang ini. Jadi ini ada 27 pasal yang diubah, 4 yang ditambahkan, dan 10 yang dihapus. Ya. Jadi ini jadi coba dicatat, jadi cek nanti di Undang-Undang Lingkungan itu pasal 29, 30, 31, 36, 38, 40, 79, 93, 102, 110. Ini yang 93 sampai 110 ini berkaitan dengan ketentuan pidana dihapus. Ada beberapa. Ya. Tolong dicek itu nanti. Salah satu yang Bill Clinton tadi katakan, kewenangan Komisi AMDAL itu dihapus di daerah, kemudian izin lingkungan juga dihapus, digabung dengan izin perizinan berusaha dan lain sebagainya. Banyak yang dihapus ya di situ. Ya, ya itu mungkin materi kuliah kita hari ini. Kalau masih ada, saya persilakan bertanya satu lagi kalau masih ada. Kalau masih ada, silakan. Kalau tidak ada lagi, ya kita akhiri dulu kuliah kita hari ini.